Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 September 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini gereja pada tanggal 8 September hari Jumat mengajak kita untuk merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dan bacaannya tentu sekitar Bunda Maria dan juga persoalan kelahiran. Apa pesan bacaan Injil hari ini? Mari kita dengarkan bacaan Injil selengkapnya. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Mari kita mendengarkan dengan hati terbuka. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan hari ini panjang, dan kalau kita tidak mendengarkan dengan hati terbuka, mungkin dirasa membosankan. Tetapi sebetulnya pesannya begitu banyak. Pesan yang pertama dari silsilah jelas bahwa Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita sebelum kita dilahirkan. Itu berlaku bagi kita semua, bukan hanya berlaku bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya kelahiran kita itu bukan kecelakaan. Tuhan punya rencana, dan hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Itu penting sekali. Kesadaran ini membuat kita bisa menghadapi kehidupan dengan penuh iman dan harapan, bukan penuh dengan keluh kesah, seolah-olah kelahiran kita adalah sebuah kebetulan atau bahkan lebih buruk, kecelakaan. Tentu tidak. Tuhan punya rencana indah atas hidup kita, dan kalau Tuhan mengizinkan kita menikmati kehidupan di dunia ini, itu adalah anugerah yang luar biasa, bahwa kita pernah ada, pernah lahir, pernah menikmati kehidupan yang menakjubkan ini. Selain itu, kita juga bisa belajar dari kisah proses bagaimana Santo Yosef mengalami rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu yang penting. Tentu pada waktu itu Yosef mengalami pergulatan batin yang luar biasa, ya, tidak sederhana. Kita bisa membayangkan kalau Anda atau kita, salah satu di antara kita, mengalami seperti yang dialami Santo Yosef, kita tentu juga mengalami pergulatan batin yang tidak ringan. Bagaimana tidak? Santo Yosef secara tradisi sudah bertunangan dengan Maria, Bunda Maria. Bunda Maria masih muda, Santo Yosef sudah cukup dewasa, dan mereka sudah bertunangan. Tentu sebagai orang beriman, Santo Yosef merasa bersyukur atas rahmat Tuhan, atas rencana Tuhan, bahwa dia ditunangkan dengan seorang gadis baik yang cantik, Bunda Maria. Namun betapa terkejutnya ketika kemudian dia tahu bahwa Bunda Maria ternyata sudah mengandung. Bagaimana? Apa rencana Tuhan? Kenapa Bunda Maria sudah mengandung padahal mereka belum menjadi suami istri? Papa Yosef pasti sungguh-sungguh mengalami kebingungan, pertanyaan besar, apa yang terjadi? Dan pergulatan itu kita bisa memahaminya. Tetapi dikatakan di dalam teks Injil hari ini bahwa Bapak Yosef karena punya hati yang tulus dan jujur dan suci dan benar, dia mau menceraikan Maria. Mengapa tulus hati kok malah menceraikan? Kalau kita tidak merenungkan dengan
teliti mungkin kita bisa bingung juga dengan rumusan Injil. Tulus hati tapi mau menceraikan, gimana? Kita bisa memahami Santo Yosef justru karena tulus, dia yakin bahwa Maria pasti bukan gadis sembarangan. Tidak mungkin dia main-main. Kalau dia sampai hamil, itu pasti karena Tuhan. Dan Santo Yosef merasa takut. Dia sebagai orang yang tulus hati merasa tidak pantas mengambil Maria sebagai istri, bukan karena Bunda Maria, tetapi karena dirinya merasa pria sederhana, biasa-biasa saja, tidak mungkin sepadan dengan Maria yang pasti punya rahmat Tuhan sampai mengandung dari Roh Kudus. Karena Maria dia yakin tidak mungkin main-main, dia kenal Maria, tunangannya. Dan ada rencana besar bahwa Maria mengandung sebelum bertemu dengan dia. Karena dia tulus hati, merasa tidak pantas dan mau melindungi Bunda Maria, maka dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Itu berarti dia melindungi Maria. Dia tidak menggembar-gemborkan kepada orang banyak bahwa Maria hamil sebelum kami jadi suami istri loh, itu bukan salah saya loh. Dia tidak begitu. Karena kalau buat seperti itu, Bunda Maria bisa dihukum mati dengan dilempari batu, karena berarti terjadi perzinahan. Santo Yosef tidak mau, Bapak Yosef tidak mau begitu. Dia tulus hati, dia mau menceraikan padahal belum menikah. Tetapi kalau dia menceraikan, Bunda Maria selamat, karena dia bukan berbuat zina, tetapi sudah menikah dan bercerai. Lalu yang salah kemudian adalah Santo Yosef, Bapak Yosef yang berkorban. Biar saya yang salah. Orang menuduh saya kurang ajar sesudah menghamili kemudian menceraikan. Kesalahannya ada pada Bapak Yosef. Tidak apa-apa, karena Bapak Yosef orang yang tulus hati. Karena itu dia mau menceraikan Bunda Maria. Itu maksudnya. Bapak Yosef justru pribadi yang bertanggung jawab. Dia tidak buat salah, tetapi dia menanggung kesalahannya karena dia merasa bahwa Bunda Maria perlu dilindungi. Itu maksudnya. Kenapa kalimat di dalam Injil kemudian karena Yosef seorang yang tulus hati maka mau menceraikan Maria untuk melindungi Bunda Maria. Ada begitu banyak pesan yang lain di dalam Injil hari ini, tetapi mungkin kita perlu belajar beberapa hal saja. Mari kita belajar seperti Santo Yosef yang bertanggung jawab dan selalu tulus hati. Karena ketika tulus hati, kemudian Tuhan yang akan membimbing. Melalui malaikatnya, Tuhan berkata kepada Bapak Yosef, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Karena anak yang akan dikandung, yang akan dilahirkan, akan menjadi Immanuel, penyelamat, pembawa damai. Tuhan yang menyertai kita selalu. Kalau kita berani, tulus hati, dan sungguh-sungguh mengikuti gerakan hati bimbingan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dalam situasi kebingungan yang mustahil ada solusi, Tuhan akan memberi solusi. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, mari kita belajar dari Injil hari ini. Pertama, bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Yang kedua, kalau kita tulus hati, berdoa, bersyukur, dan mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita akan mengerti rencana Tuhan itu dengan baik. Dan kita akan dibimbing untuk kemudian menemukan apa yang Tuhan rencanakan itu, dan kita pasti bisa menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sukacita seperti Bapak Yosef. Kita belajar juga sekaligus dari Bapak Yosef
seorang pria sejati yang bertanggung jawab, yang rela berkorban dan tulus hati, penuh rasa syukur dan kerendahan hati, percaya akan bimbingan Tuhan. Mari para sahabat Yesus yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan supaya kita bisa belajar dari Injil hari ini menjadi pribadi yang makin berkenan kepada Tuhan, dan belajar dari Bapak Yosef supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang membantu kami untuk lebih mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Percaya bahwa Engkau mempunyai rencana indah atas hidup kami, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau dan terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Karena percaya dengan bimbingan Roh-Mu, kami akan menemukan kehendak-Mu, menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu, penuh sukacita dan syukur, dan menerima berkat yang berlimpah dari-Mu. Semoga berkat-Mu melimpah atas kami semua, keluarga kami, pekerjaan dan niat baik kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 September 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.